Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis biaya, volume, dan laba yang biasanya disebut dengan cost, volume, dan profit. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, maka kita harus mengetahui definisi dari cost, volume, dan profit ini yang merupakan suatu alat ukur atau instrumen yang sangat bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek dan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang artinya bahwa seseorang manajemen itu harus bisa menetapkan harga untuk memperoleh laba yang diharapkan atau bisa didefinisikan sebagai suatu alat analisis yang menggambarkan bagaimana terjadinya perubahan biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, kemudian harga jual, volume penjualan, dan volume produksi yang akan mempengaruhi laba perusahaan. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan dan mengkaitkan antar biaya, volume, dan laba itu berdasarkan dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhinya di sini antara lain adanya biaya. Biaya ini yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengolah suatu barang atau jasa dalam menentukan harga jual. Jadi tinggi rendahnya harga jual dapat mempengaruhi volume penjualan dan volume penjualan juga dapat mempengaruhi volume produksi dan pada akhirnya besar kecilnya volume produksi juga dapat mempengaruhi biaya. Jadi antara biaya, harga jual, volume penjualan, dan volume produksi itu saling berkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi laba. Kemudian untuk alat-alat analisis yang dari cost, volume, dan profit ini adalah salah satunya kita harus mengetahui titik impasnya. Titik impasnya ini nama lainnya break even point atau disebut dengan BEP, di mana satu perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan sehingga labanya sama dengan nol. Jadi titik impas ini diperhitungkan dalam dua bentuk, ada yang bentuk rupiah dan ada yang bentuk unit. Kalau dalam bentuk rupiah bisa dirumuskan total biaya tetap dibagi dengan satu min biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, berbeda dengan dalam bentuk unit. Kalau dalam bentuk unit, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unitnya. Kemudian yang kedua adalah margin of safety-nya. Margin of safety di sini tujuannya untuk menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian atau bisa disebut sebagai suatu informasi yang menggambarkan batas maksimum penurunan target penjualan. Jadi batas maksimum penurunan target penjualan itu minimal 10%. Semakin besar margin of safety-nya, maka semakin besar pula dalam meraih laba. Kemudian rumus dari margin of safety di sini adalah penjualan yang direncanakan atau yang dianggarkan dikurangi dari penjualan pada saat BEP. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu titik impasnya sehingga bisa mengetahui berapa penjualan pada saat BEP. Dibagi dengan penjualan yang direncanakan dikalikan dengan 100%. Kemudian yang ketiga adalah shutdown point. Shutdown point ini terjadi apabila kondisi perusahaan tidak menunjukkan adanya biaya total yang melebihi penjualan totalnya. Artinya perusahaan beroperasinya di bawah titik break-even point-nya. Atau bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak pantas untuk dipertahankan karena tidak bisa menutupi biaya tetap tunainya. Nah, kalau biaya tetap tunainya itu diperoleh dari biaya tetap dikurangi dari laba bersih. Maka kita menghitung biaya tetap tunai terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam rumus shutdown point. Jadi rumusnya biaya tetap tunai dibagi dengan kontribusi marginnya.
kontribusi margin atau laba kontribusi itu diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Kemudian yang terakhir adalah DOL atau Degree of Operating Leverage. Ini merupakan perubahan persentase laba bersihnya sebagai dampak terjadinya perubahan penjualan. Jadi rumus dari DOL ini adalah laba kontribusi dibagi dengan laba bersih. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Kita lanjutkan untuk minggu berikutnya mengenai perhitungan dari analisis biaya, volume, dan laba. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.